prajurit terkuat sepanjang sejarah, nyari banget skillnya. Prajurit tanpa bayangan, kekuatan yang menelan jiwa. Mereka bilang prajurit terkuat sepanjang sejarah adalah Achilles, prajurit Spartan, atau bahkan prajurit samurai. Mereka menakutkan, hebat. Tapi tahukah kamu siapa yang sesungguhnya paling mengerikan? Bukan karena kekuatannya, bukan karena pedangnya, tapi karena kemampuannya yang melampaui nalar. Dia adalah prajurit yang tidak punya nama, tidak punya bayangan, dan punya satu keahlian yang membuat musuhnya lari ketakutan. Dia bisa mencuri ingatan di sebuah medan perang yang kacau balau. Di tengah gemuruh pedang dan jeritan manusia, ada satu sosok yang bergerak seperti hantu. Dia adalah Kyle. Dia bukan raksasa. Dia juga tidak memakai baju zirah yang tebal. Dia hanya bergerak, menghindari setiap tebasan, dan setiap kali ia menyentuh seorang prajurit musuh, prajurit itu akan terdiam, matanya kosong, dan ia akan jatuh. Bukan karena luka, tapi karena jiwanya seolah-olah ditarik keluar. Setelah Kyle berlalu, prajurit itu akan terbangun, tapi ia tidak akan mengingat siapa dirinya, siapa temannya, atau mengapa ia berada di medan perang. Ia kehilangan ingatan. Kyle adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan di sebuah kuil kuno, tempat rahasia-rahasia tersembunyi. Ia dilatih oleh seorang guru misterius yang mengajarinya tentang aliran energi, tentang hubungan antara ingatan dan jiwa. Guru itu percaya, ingatan bukanlah hanya di otak, melainkan di dalam energi yang mengalir di seluruh tubuh. Dengan menyentuh seseorang, Kyle bisa menyedot energi itu, dan dengan energi itu, ia bisa menyedot ingatan. Awalnya, ia menggunakan kekuatannya untuk membantu orang. Ia bisa menyentuh orang yang trauma dan menyedot rasa sakit mereka. Tapi gurunya punya rencana lain. Guru itu menjual Kyle kepada seorang panglima perang yang ambisius. Panglima itu tidak tertarik pada kekuatan penyembuhan Kyle. Ia tertarik pada kekuatan penghancurannya. Ia melatih Kyle bukan untuk bertarung, tapi untuk melumpuhkan musuh tanpa pertumpahan darah. Kyle menjadi prajurit tanpa bayangan, senjata. Rahasia panglima itu, Kyle membenci dirinya sendiri. Setiap kali ia menyentuh seseorang, ia merasakan kenangan orang itu mengalir ke dalam dirinya. Tawa orang tua, cinta seorang istri, impian yang belum tercapai, semua emosi itu masuk ke dalam dirinya, menggenangi jiwanya, membuatnya lelah dan terbebani. Ia menjadi seorang prajurit yang penuh dengan kenangan orang lain, tapi tanpa kenangan miliknya sendiri. Suatu hari, Kyle dihadapkan pada tugas yang mengerikan, melumpuhkan seluruh batalion musuh. Batalion itu dipimpin oleh seorang jenderal terkenal yang tak terkalahkan. Kyle bergerak di kegelapan, ia menyentuh satu prajurit, lalu yang lain. Ia merasakan kenangan mereka membanjiri otaknya. Tawa-tawa, tangis-tangis, kenangan tentang desa-desa kecil dan ladang-ladang yang subur. Ia merasakan sakit mereka, ketakutan mereka, dan cinta mereka pada keluarga mereka. Jiwanya merontak, ia tidak bisa lagi menahannya. Ia mencapai tenda sang jenderal itu tidak gentar, ia menunggu. Pedangnya terhunus. Kyle menyentuh jenderal itu, aliran ingatan yang dahsyat menyerbu otaknya. Ingatan tentang masa kecil yang sulit, tentang perjuangan untuk naik pangkat, tentang janji yang ia buat pada istrinya untuk pulang. Kyle merasakan semua itu, dan ia merasakan kasih sayang yang besar. Kyle menarik tangannya, jenderal itu jatuh. Matanya kosong, tapi Kyle, untuk pertama kalinya, merasakan penyesalan yang luar biasa. Ia tidak hanya mengambil ingatan, ia mengambil identitas, ia mengambil jiwa. Inilah twistnya yang akan membuatmu terkejut. Prajurit terkuat sepanjang sejarah bukanlah Kyle. Prajurit terkuat sepanjang sejarah adalah sang jenderal. Ia tidak jatuh karena kehilangan ingatannya. Ia jatuh karena ia membiarkan Kyle mengambil ingatannya. Sang jenderal sudah tahu tentang Kyle. Ia tahu satu-satunya cara untuk mengalahkan seorang pencuri ingatan adalah dengan tidak punya ingatan yang bisa dicuri. Jadi, jenderal itu tidak punya ingatan tentang masa lalu, tentang masa kecilnya, tentang istrinya, atau tentang anak-anaknya. Ia telah menghapus ingatannya sendiri, mengorbankan segalanya demi menghadapi Kyle. Dan Kyle, ketika ia menyentuh sang jenderal, ia tidak mencuri ingatan, ia mencuri kekosongan, ia mencuri kehampaan. Dan kehampaan itu, yang seharusnya kosong, malah dipenuhi oleh sebuah pesan yang berbisik di telinga Kyle. Kau pikir kau mencuri ingatan? Kau hanya mencuri kesadaran. Kau pikir kau melumpuhkan orang. Kau hanya membebaskan mereka, dan sekarang, kau menanggung kebebasan itu.
Kyle tiba-tiba merasakan jiwanya menjadi kosong, karena ia telah mencuri kekosongan yang diciptakan oleh sang jenderal. Ia adalah prajurit yang penuh dengan ingatan orang lain. Tapi sekarang, ia menjadi prajurit yang kehilangan segalanya.